Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri yang dirahmati Allah, kembali lagi kita melanjutkan pembahasan di mata pelajaran Quran Hadis, yaitu sesi materi tafsir am. Kita akan melanjutkan bahasan materi tafsir, yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 31 sampai ayat 32. Mohon maaf, ini ayatnya ayat 32, yaitu dengan judul Alamatu Mahabbatillahi Ta'ala, bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kompetensi dasar di materi ini, yang pertama menghayati kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya. Yang kedua, menunjukkan rasa cinta manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memahami hakikat cinta kepada Allah. Yang keempat, menunjukkan salah satu bentuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajarannya, pertama, menerjemahkan dan menyimpulkan isi kandungan ayat, menjelaskan kembali asbabun nuzul ayat. Yang ketiga, menjelaskan tafsiran ayat. Yang pertama, kita akan mempelajari, menghayati, menafsirkan Quran Surah Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum, niscaya maka ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Ali Imran ayat 31. Asbabun nuzul ayat ini adalah berkaitan dengan kisah sekelompok orang di masa Nabi Muhammad SAW. Mereka mengaku mencintai Allah. Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Munzir dari Hasan berkata, sekelompok orang di masa Rasulullah SAW berkata kepada beliau, demi Allah, wahai Muhammad, kami sungguh mencintai Tuhan kami. Kisah kelompok di atas berkaitan dengan peristiwa saat Nabi Muhammad mengajak Ka'ab bin Ashraf dan pengikutnya dari kelompok Yahudi. Pada waktu itu, mereka abai dengan ajakan Rasulullah SAW karena mereka merasa kekasih Allah. Kami ini anak-anak Allah dan kekasihnya. Lihat respon dari Ka'ab bin Ashraf. Rasulullah SAW pun menyampaikan surah Ali Imran ayat 31 yang diwahyukan kepada beliau sebagai jawaban atas pernyataan Ka'ab. Lalu turunlah ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Tafsiran ayat 31. Qul ayyuhar rasul in kuntum tuhibbunallaha haqqan fattabi'uni wa amanu bi dhahiran wa batinan yuhibbukumullah wa yamha dhunubakum fa inna ghafurul lidhunubi ibadihil mu'minin rahimun bihim. Wa hadhil ayatul karimah hakimatun ala min ad'a muhabbatullahi ta'ala wa laysa muttabi'an li nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqal itba'i muti'an lahu fi amrihi wa nahiyah fa innahu kadhiba fi da'wahi hatta yattabi'ur rasul sallallahu alaihi wasallam haqqal itba'. Artinya, katakanlah wahai Rasul, bila kalian mencintai Allah dalam arti yang sebenarnya,
maka ikutilah aku, berimanlah kepadaku lahir dan batin. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan menghapus dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap dosa-dosa dari para hamba-hambanya yang beriman dan Maha Penyayang kepada mereka orang-orang yang mencintai Allah dan juga Rasul-Nya. Para santri semuanya, ayat ini merupakan vonis tegas atas siapapun yang mengaku mencintai Allah namun tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW dengan sebenar-benarnya dan mentaatinya dalam perintah dan larangannya, maka dia adalah pendusta dalam klaimnya sebagai orang yang mencintai Allah, sehingga dia mengikuti Rasul dalam arti yang sebenar-benarnya. Kemudian, ayat ini juga merupakan patokan di mana kecintaan Allah, kita dapat membedakan orang yang mencintai Allah dengan sebenar-benarnya cinta dengan orang yang hanya sekedar mengaku-ngaku cinta kepada Allah. Tanda-tanda kecintaan kepada Allah adalah mengikuti Rasulullah SAW Muhammad, di mana Allah menjadikan tindakan contoh Rasulullah SAW dan mengikuti segala yang diserukan beliau sebagai jalan kecintaan kepada Allah dan keriduannya kepada Allah. Oleh karena itu, tidak akan diperoleh kecintaan Allah dan keriduan dari Allah serta pahala dari Allah kecuali dengan membenarkan apa yang dibawa oleh Allah, yang dibawa oleh Muhammad SAW berupa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan mentaati perintah keduanya dan menjauhi larangan keduanya. Maka barang siapa yang melakukan hal itu, niscaya Allah akan mencintainya lalu membalasnya dengan balasan orang-orang yang dicintai, mengampuni dosa-dosanya dan menutup aib-aibnya. Kemudian, kesimpulan ayat Quran Surah Al-Imran ayat 31, yang pertama, barang siapa yang mencintai Allah dengan sebenar-benarnya cinta, maka hendaklah ia dengan hatinya mencintai apa yang Allah cintai dan Rasul-Nya cintai, dan membenci apa yang dibenci Allah dan yang dibenci Rasul-Nya. Tetapi jika melakukan suatu perbuatan yang menyalahi kecintaan Allah, maka sesungguhnya hal itu menandakan kurangnya cinta seseorang dalam dirinya. Maka hendaklah ia bertaubat kepada Allah dan kembali menyempurnakan kecintaannya. Yang kedua, dalam penjelasan kriteria kecintaan dan kepatuhan seseorang kepada Nabi, hendaklah ia tidak melebihkan kecintaannya itu dengan amalan apapun yang belum disyariatkan oleh beliau, seperti perbuatan bid'ah dengan maksud mencintai beliau, dan merupakan perkara yang lebih berbahaya ketika ia menyampaikan kebid'ahannya kepada orang lain dan mengatakan, barang siapa yang tidak mengikuti amalan ini, maka cintanya kepada Nabi telah berkurang. Yang ketiga, pada ayat ini Allah menyebutkan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, disebutkan dengan lafaz ittiba yang menandakan akan kedekatan. Karena salah satu dampak dari cinta seseorang terhadap orang lain adalah terwujudnya kedekatan di antara keduanya. Dan kecintaan seseorang kepada Allah selalu bergantung kepada ittiba setiap hamba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Quran Surah Ali Imran ayat ke-31. Kemudian kita lanjutkan Quran Surah Ali Imran ayat 32. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Artinya, katakanlah, taatilah Allah
dan taatilah Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Tafsir ayat Quran Surah Al-Imran ayat 32. Qul ayyuhar rasul atiullaha bittiba'i kitabih wa atiur rasula bittiba'i sunnatih fi hayatihi wa ba'di mamatihi fa inhum a'radu anka wa asirru ala ma hum alaihi min kufri wa dilal wal yasu'u ahlal mahabbatillah fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah wahai Rasul, taatilah Allah dengan mengikuti kitabnya, taatilah Rasul dengan mengikuti sunnahnya dalam kehidupannya dan sesudah kematiannya. Bila mereka berpaling darimu dan tetap bersikukuh di atas kekufuran dan kesesatan yang mereka pegang selama ini, maka mereka tidak pantas mendapatkan kecintaan dari Allah, karena Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Quran Surah Al-Imran ayat 32. Tafsir berikutnya di ayat ke-32 ini, kalimat Qul atiullah, katakanlah taatilah Allah, war Rasul, dan Rasulnya, yakni maksudnya dalam seluruh perintah dari Allah, dalam seluruh perintah dari Rasul, dan juga dalam seluruh larangan Allah dan larangan Rasulullah SAW. Maka ketika mereka melaksanakannya, maka mereka termasuk orang-orang yang benar-benar mencintai Allah. Begitupun juga larangan-larangan yang Allah larang, larangan-larangan yang Rasulullah SAW larang, ketika menjauhinya, mereka benar-benar melaksanakan apa yang disebut dengan kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Contohnya seperti melaksanakan perintah ibadah, perintah-perintah dari Allah dan Rasulnya, dan di antara contoh lainnya adalah dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua atau poin yang kedua di ayat ke-32 ini, fa in tatawallau, jika kamu berpaling, yakni jika kalian menolak untuk mentaati Allah, menolak mentaati Rasulullah, dan mencintai keduanya, menolak, maka Allah tidak akan mencintai kalian. Karena sesungguhnya ciri orang yang mencintai Allah itu mencintai Allah dan juga mencintai Rasulnya. Yang ketiga, fa innallaha yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Sebagai bentuk isyarat di ayat ini bahwa atas kemarahan Allah dan kemurkaan Allah, mereka tidak mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala yang dikhususkan kepada orang-orang kafir. Ayat ini merupakan penegasan mentaati perintah dan menjauhi larangan, serta mempercayai kabar berita. Jika kamu berpaling dari hal itu, maka inilah kekufuran dan Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Kesimpulan ayat 32 ini, ayat ini menegaskan perintah mentaati Allah dengan mengikuti segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Yang kedua, ketika seseorang mencintai Allah, harus mencintai, mentaati Rasulullah SAW dengan cara mengikuti sunnahnya dan dijadikanlah petunjuk-petunjuknya sebagai pedoman dalam kehidupan. Ayat ketiga atau kesimpulan di ayat ke-32 ini, yang ketiga adalah ayat ini memberi peringatan pula bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW karena dia adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jika orang-orang kafir itu berpaling, tidak mau menerima seruan Rasul karena pengakuan mereka bahwa mereka itu anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir tersebut, yakni orang-orang yang telah dibelokkan oleh hati-hati mereka yang menolak
akan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah para santri semuanya untuk isi kandungan ayat 32 sama ayat 31. Pesan untuk kita berupa pertanyaan ini yang perlu antum jawab dan berikan contoh-contohnya. Bagaimanakah sikap seorang santri atau pelajar dalam menunjukkan rasa cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Silakan tulis, kemudian cantumkan hasil tugasnya di GCR masing-masing. Itulah para santri semuanya untuk penyampaian materi ke-8 Quran Surah Ali Imran ayat 31 sampai ayat ke-32. Wallahu alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks very much. Any question? Ada pertanyaan? Kalau ada silakan boleh di kolom-kolom komentar yang disediakan. Terima kasih sekali lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.